Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fidayanti. Saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia yang berjudul tentang Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Sebagai alat komunikasi resmi, bahasa Indonesia menghubungkan seluruh elemen masyarakat dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda. Di sini ada peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Yang pertama, pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan di tengah keberagaman suku, bahasa, dan budaya di Indonesia. Yang kedua, media komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan ide, informasi, dan kebijakan pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, penguatan identitas nasional, yaitu bahasa Indonesia membantu memperkuat identitas nasional, rasa cinta tanah air. Yang keempat, alat pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan dalam sistem pendidikan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan berdaya manusia yang berkualitas. Di sini ada bahasa Indonesia dalam pembangunan sosial. Yang pertama itu pemberdayaan masyarakat, yaitu bahasa Indonesia sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, meningkatkan akses pendidikan, yaitu bahasa Indonesia memudahkan pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, fasilitas dialog antar budaya, yaitu bahasa Indonesia memungkinkan dialog antar suku, etnis, dan budaya dalam masyarakat yang majemuk. Bahasa Indonesia dalam pembangunan ekonomi itu ada 3, yaitu yang pertama komunikasi bisnis, yang kedua penyebaran teknologi dan inovasi, yang ketiga pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama komunikasi bisnis. Bahasa Indonesia digunakan dalam dunia bisnis untuk mendukung transaksi perdagangan baik di tingkat lokal maupun internasional. Yang kedua penyebaran teknologi dan inovasi, yaitu bahasa Indonesia digunakan untuk mentransfer pengetahuan dan teknologi yang mendorong perkembangan sektor industri dan ekonomi kreatif. Yang ketiga, itu ada pengembangan sumber daya manusia. Bahasa Indonesia menjadi alat untuk menyampaikan pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Di sini ada tantangan penggunaan bahasa Indonesia dalam pembangunan. Yang pertama ada pengaruh globalisasi, yaitu masuknya bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dapat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sektor teknologi dan bisnis. Yang kedua itu ada pergeseran budaya lokal. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dapat menyebabkan tergerusnya bahasa daerah dan budaya lokal. Yang ketiga itu ada kesulitan pembelajaran. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang memadai, terutama di daerah terpencil. Di sini ada strategi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Yang pertama itu ada menggalang partisipasi masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua itu ada penyusunan kebijakan bahasa yang inklusif. Yang ketiga ada penguatan pendidikan bahasa Indonesia. Yang keempat itu ada pemanfaatan teknologi untuk pengembangan bahasa Indonesia. Yang keempat itu ada pemanfaatan teknologi untuk pengembangan bahasa Indonesia. Yang kelima ada promosi bahasa Indonesia di dunia internasional. Kesimpulannya itu adalah bahwa bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam mempersatukan keberagaman budaya dan suku bangsa di Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan
bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia yang luas dan merata di seluruh wilayah negara mendukung terciptanya kesatuan dan persatuan. Selain itu, bahasa ini juga menjadi sarana efektif dalam pendidikan, pemerintahan, media massa, serta dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penguatan dan pelestarian bahasa Indonesia menjadi bagian integral dari upaya pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Sekian presentasi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.